Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kita pada hari ini kita dipertemukan lagi di ruang majelis guru ini, yaitunya dalam rangka penampilan dari salah seorang guru penggerak kita, yaitunya Ibu Siska Anggreni Nasution. Dalam hal ini dia akan menampilkan mengenai diseminasi budaya positif di hadapan kita semua. Semoga apa yang ditampilkannya nanti bisa kita pahami, dan kita kalau misalnya ada yang ingin kita pertanyakan, silakan kita pertanyakan kepada Bu Siska nantinya. Dengan mempersingkat waktu, langsung saja kita mintakan kepada Bu Siska untuk menampilkan atau memberikan pengarahan kepada kita semua mengenai budaya positif ke kita semua. Kepada Bu Siska, kita persilakan. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'iin amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Salawat serta salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang sama-sama kita harapkan sapaan beliau di masa nantinya dengan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama sekali izinkan saya memberikan beberapa diseminasi hal-hal yang sudah saya pelajari selama saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Dimana di sini nanti Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan ini adalah ilmu. Jadi saya akan berusaha untuk membagikan hal-hal positif yang bisa saya dapatkan di kegiatan CGP di angkatan saya pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, sebelum saya masuk di pembahasan positif yang akan saya sampaikan, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada Bapak Ibu jika nanti ada kata-kata saya yang tidak berkenan di telinga Bapak Ibu atau mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu di kegiatan ini nantinya. Dimana di sini saya masih dalam proses belajar, tapi saya yakin dan percaya hal-hal positif apapun yang kita sampaikan itu pasti ada maknanya untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia semua, di siang hari ini saya akan membahas tentang budaya positif. Di mana di sini di pembelajaran kami itu kalau kita lihat materi-materi ini adalah modul 1. Modul 1 itu dimulai dari yang namanya pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwasanya tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak supaya mulai dari mereka tidak tahu sampai mereka berhasil dan bisa berbaur di masyarakat. Itu materi modul 1.1. Ya, ada yang namanya filosofi, di mana dia makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat mendalam sekali. Di mana selama ini kita selalu berikan kepada murid, kalau nggak ada ibu kamu nggak ngerti apa-apa. Kalau saya ibu nggak memberikan sesuatu ke kamu nggak tahu apa-apa. Seolah-olah anak-anak yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang kosong. Padahal sebenarnya tidak. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwasanya anak-anak ini sudah memiliki kodrat yang dia bawa mulai dari dia lahir sampai dia nanti dewasa. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun melihat kodrat yang dia punya, lukisan gambaran samar-samar yang dia punya. Itulah tugas kita untuk menuntun, memilihkan warnanya, memilihkan polanya sesuai dengan kodrat si anak tadi. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan untuk menuntun anak-anak itu tersebut, kita juga harus melihat yang namanya kodrat zaman. Artinya apa? Pendidikan di zaman kita dulu dengan yang sekarang tidak bisa kita samakan. Bahasa kita kan sering ya, ibu saja sekolah zaman dulu itu begini. Kemudian zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwasanya anak-anak itu sudah maju dengan teknologi. Begitu juga dengan kita gurunya. Jadi kita itu menuntut mereka
tidak hanya dengan spidol atau papan tulis kayak zaman dulu, tapi kita sudah memasuki ke dunia mereka dengan adanya TikTok, Facebook, kemudian ada YouTube. Kita juga sudah harus mengikuti mereka. Jadi yang namanya menuntun itu sesuai dengan kontrak dengan zamannya. Jadi tugas kita bukan mengajar, bukan hanya mendidik, tapi menuntun sampai mereka menemukan kebahagiaan dan kesempurnaan di dalam hidupnya. Itu tugas kita sebagai guru. Jadi dari modul 1.1 kemudian kami nanti membahas peran kita. Kalau di dalam kegiatan pendidikan CGP tentu saja di sana ada yang namanya nilai dengan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini sebenarnya kalau kita tidak di dalam pendidikan itu adalah nilai dan peran kita sebagai guru. Kita memiliki nilai, kita memiliki peran. Nilai kita itu apa? Kita harus memiliki bisa menuntun anak. Kemudian peranan kita sebagai apa? Peranan kita sebagai penuntun terhadap anak. Kemudian sebagai pembagi hal-hal positif kepada teman. Kemudian ada yang namanya coach. Kita juga coach kepada anak. Tidak ada istilahnya gurunya lebih pandai daripada siswa, harus lebih pandai dari siswanya. Ada juga siswa itu yang sudah pandai dan guru menyesuaikan. Begitu. Kodrat kita ada di posisi yang seperti itu. Kemudian lanjut ke modul 1.3. Di kegiatan CGP itu di modul 1.3 seperti yang kemarin kita lakukan diseminasi, ada yang namanya visi misi. Kalau dulu kita datang ke sekolah ini dengan tujuan saya datang isi absen kemudian pulang tanpa tujuan yang jelas, cuma mengajar. Tapi kita tidak punya visi, yang punya visi cuma sekolah. Jadi kita lanjut ke visi. Untuk menjalankan visi ini, mulai dari modul 1, Ki Hajar Dewantara menyebutkan apa, kemudian nilai dan peran kita sebagai guru apa, kemudian visi, misi kita sebagai guru apa, itu tujuannya adalah untuk budaya positif Bapak Ibu. Ini adalah ujung dari modul 1. Untuk budaya positif. Budaya positif ini adalah hasil dari jika kita memahami KHD, kemudian kita memiliki dan memahami dan menjalankan nilai dan peran kita, kemudian kita merumuskan visi misi kita, maka kita akan mencapai yang namanya budaya positif. Bagaimana budaya positif itu nanti akan dilihat? Budaya positif ini nanti akan terlihat di mana di anak-anak sudah kelihatan perubahannya dari apa yang kita lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Di modul 1 ini kita disebutkan dulu mengubah diri kita untuk mengubah anak sebagai lingkungan kerja kita. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar seperti yang saya sebutkan tadi. Perubahan paradigma itu dimulai dari kita yang seperti tadi saya sebutkan. Kalau dulu mengajar itu seperti ini, kalau dulu begini, kalau sekarang bagaimana? Perubahan paradigma. Kemudian ada disiplin positif, ya. Disiplin positif ini sudah beranjak dari mana? Dari diri kita sendiri dulu. Kita dulu yang mendisiplinkan diri karena tugas dari guru itu selain menuntun adalah memberikan contoh. Kita adalah guru yang digugu dan ditiru. Kita adalah contoh untuk anak murid, model untuk siswa kita. Jadi disiplin positif itu dimulai dari diri kita dulu. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan nanti akan kita bahas juga. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Jadi konsep inti budaya positif itu ini akan kita penuhi. Mulai dari perubahan paradigma, disiplin positifnya, nilai-nilai kebajikannya, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir akan adanya kegiatan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang disebutkan pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kurikulum yang kita jalankan sekarang, apapun yang kita bahas itu tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, untuk mencapai profil itu kita harus melakukan dulu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara membuat pelajaran itu menjadi pelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu? Seperti yang sudah kita lakukan. Sebenarnya itu semua sudah kita lakukan. Ini teorinya. Mulai dari apa? Di awal pada saat PPDB
ya siswa kita terima langsung bekerja BK. BK itu nanti akan menyebar yang namanya melalui akun Pintar ID, ya BK kita nanti akan menyebar bagaimana nanti melihat IP belajar siswa kita. Jadi untuk masuk ke berdiferensiasi ini kita melakukan dulu mengenali siswa kita dulu. Bagaimana gaya belajar siswanya misalnya. Ada anak-anak yang memang suka bercerita, mendengarkan. Ada anak-anak yang suka menonton. Malah ada anak-anak yang tidak suka kedua-duanya, dia cuma suka bekerja. Jadi kita harus memfasilitasi itu. Bagaimana cara memfasilitasinya? Ya dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Pada saat kita buat RPP, kalau zaman dulu itu kita mempersiapkan RPP itu untuk semua siswa. Kita nggak peduli siswanya suka mendengarkankah dia, apakah dia suka bercerita, apakah dia auditori, apakah dia visual, apakah dia kinestetik, kita nggak peduli itu. Yang penting di RPP kita sediakan sebuah media pembelajaran, misalnya kayak gini kan, kita buat slide. Kalau untuk pelajaran berdiferensiasi, slide seperti ini udah nggak bisa. Makanya ada e-modul. Itu nanti untuk berdiferensiasi. Di dalam e-modul itu ada materi berupa tulisan, ada juga materi berupa untuk anak auditori, penjelasan. Kemudian ada video yang bisa dikliknya di situ. Kan kita ikuti perkembangan zaman, nggak pakai buku lagi gitu. Itu untuk berdiferensiasi. Kalau zaman dulu kan tidak. Kita masuk ke dalam kelas. Kalau memang kita menyediakan pada awal di RPP itu kita menyediakan untuk yang namanya anak menari, ya menari. Yang nggak bisa menari bagaimana? Kita paksa untuk bisa. Begitu. Anak yang nggak bisa menyanyi bagaimana? Kita paksa untuk menyanyi. Tidak ada kata tidak bisa. Itu kalau saya dulu. Saya ya. Kalau nanti saya mengajar, saya bilang, Bu Siska, saya nggak bisa menggambar. Nggak ada kata nggak bisa, usahakan. Nah ini nggak berlaku lagi Bapak Ibu. Kalau memang dia tidak bisa, bagaimana kita caranya memfasilitasi dia supaya dia mengerjakan tugas kita itu tapi dengan versi yang berbeda. Kalau memang dia tidak bisa menggambar kayak di biologi, kalau memang dia bisanya bercerita, ya saya suruh bercerita gitu. Kita cuma bercerita. Karena kan kalau di dalam biologi ada misalnya gambar sel. Kalau anak ini bisa menggambar itu gampang buat dia. Bagi anak yang tidak bisa menggambar, maka kita suruh dia menjelaskan. Ada anak yang tidak suka menggambar dan tidak suka menjelaskan. Terus bagaimana? Kita suruh menulis. Itulah yang dikatakan berdiferensiasi. Jadi pola paradigma kita itu yang harus kita ubah. Dari pembelajaran yang dulu, yang kita menyamaratakan murid, sekarang kita diajak untuk anak berdiferensiasi. Pembelajaran kita berdiferensiasi. Tujuannya tetap untuk profil belajar Pancasila. Terlalu cepat nggak saya menjelaskannya? Nggak bisa pula saya pelan-pelan. Ya pas ya Bu ya, kita lanjut. Yang berikutnya mengenai ini langsung ini ya. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu bagaimana maksudnya? Kita selalu beranggapan bahwasanya kita bisa menguasai murid. Apalagi saya. Kalau kata Bu Jene, kalau Bu Siska yang penting harus gitu. Kalau ngobrol dengan siswa, pokoknya ibu nggak mau tahu, harus gitu. Kita perasaan kita bisa gitu. Kita membayangkan siswa kita itu bisa kita kuasai. Padahal kan dia memiliki hak juga untuk berbicara, memiliki hak untuk mengatakan tidak gitu. Tapi kalau di jam kita, nggak bisa. Bu boleh nggak saya ke sana dulu? Nggak bisa gitu. Karena kita merasa bahwasanya kita menguasai siswa. Dan ini sebenarnya saya dapatkan di CGP ini banyak seperti menyentil saya sendiri, saya pribadi. Karena saya dengan dengan kondisi sebelumnya tidak bisa. Yang untuk ini tetap seperti inilah saya dulu. Kemudian ada ilusi yang menyebutkan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh, nih, contohnya kita memberikan hadiah. Kalau zaman dulu kan kalau dapat hadiah, wah gitu ya Bu ya. Setiap anak kalau dapat misalnya ada yang berbuat baik, kita puji langsung, ya hebat, kamu anak pintar gitu. Sebenarnya nggak bisa. Jadi ini ilusi. Sebetulnya tidak gitu. Tidak betul bahwasanya semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bahkan kadang-kadang pada
saat kita memuji satu orang, ya kan, kita puji satu orang ternyata memiliki efek yang lain kepada yang temannya, gitu. Contohnya kalau saya puji, Erlin baik sekali, ternyata Lena yang mendengarkan, memang saya gak baik ya. Ternyata ada efek gitu, tanpa kita sadari. Jadi bisa kita katakan bahwasanya penguatan positif itu ilusi, belum tentu benar. Yang namanya ilusi itu kan belum tentu ada tiada, yang namanya ilusi ya. Belum tentu benar. Kadang-kadang benar, kadang-kadang bisa tidak. Gitu. Jadi kalau dapat, kita harus bisa memilah-milih penguatan-penguatan apa yang bisa kita berikan. Kemudian kalau di kita biasanya jika ada anak yang tertidur di jam pelajaran, pasti kita ngomelin di depan kelas. Iya Bu ya, kita ngomel di depan kelas. Jangan tidur, padahal nanti akan ada kita bahas kebutuhan dasar. Pada saat dia tidak tidur malam, ya pasti dia ngantuk paginya. Gitu. Jadi pada saat kita seperti itu bermanfaat gak sih gitu? Sama dengan kata Bu Jene, kalau memang ada anak yang sulit diatur, hadapkan aja sama Bu Siska, sebetulnya nggak bisa gitu. Kasihan anaknya yang ditakuti dan kasihan Bu Siskanya yang merasa ditakuti siswa gitu. Kan gitu tuh, Bu Erni juga bilang, nanti saya jual nama kakak gitu ya. Nanti beres itu urusan. Padahal ya posisi anak itu saat itu mungkin dia patuh. Tapi karena apa? Karena ketakutan saja. Ketakutan sama Bu Siska. Apakah dia berubah? Enggak. Hanya hari itu saja mungkin dia berubah karena ketakutan. Bukan dia memahami di mana letak kesalahannya dan memahami apa yang terjadi begitu. Kemudian ada ilusi lagi bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu gimana? Pada saat kita kritik anak, oh kamu kayaknya memang kurang disiplin. Kita kritik nih. Kemudian kita sampaikan sama dia, harusnya kamu begini. Apakah itu akan mengubah diri dia? Secara pribadi. Kalau berdua, apakah dia langsung bisa berubah? Nah, kadang-kadang pada saat kita memberikan penguatan, nanti di jam medisa dia berubah. Di jam lain, nah gitu. Yang kita inginkan anak itu berubah keseluruhan. Yang berubah itu bukan ke salah satu. Misalnya kalau dengan Bu Siska dia baik, kalau dengan sini dia baik. Yang ingin kita ubah itu diri dia itu betul. Benar-benar berubah. Jadi ini masih dikatakan ilusi. Kalau kita kritik itu belum tentu dia berubah. Kemudian ada ilusi yang mengatakan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Wah, ini kayak saya nih. Ini sebenarnya budaya positif ini waktu saya belajar di CGP. Saya ambil bukan hanya untuk siswa Bapak Ibu, termasuk saya di rumah. Apa kata saya? Umi cuma bisa memasaknya ayam. Ya kamu harus makan ayam. Kalau anak saya minta, saya mau yang telur, Umi gak bisa. Ada yang cuma itu. Itu ilusi. Saya mau tahu sekarang. Anak saya udah gede baru saya tahu. Gimana lagi? Nggak masalah lah gitu. Yang penting kita berubah ya. Iya. Nanti ada yang namanya restitusi. Kita ajak ngobrol. Supaya apa? Supaya dia makan telur itu bukan karena uminya gitu. Nanti ada restitusi. Kita kasih dia pemahaman. Kalau seperti ini begini. Kalau begini. Kalau dia gitu. Kalau selama ini yang saya lakukan, pokoknya kalau saya masaknya tempe harus tempe. Kalau dia request, dia besok. Gitu. Malah saya berpikiran nanti-nantilah pada saat dia tidak minta. Nah, jadi itu ilusi ya. Ini ilusi, miskonsepsi. Ilusinya seperti itu. Lanjut dulu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Caranya, yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Ya, kalau teori kontrol itu realita kebutuhan kita berbeda. Iya kan? Ya, coba bayangin kalau kita sama-sama pergi misalnya makan soto, Bu Melisa dengan saya, kami berdua lah misalnya. Bu Melisa setengah piring cukup, saya harus 2 piring, kalau nggak kenyang. Bisa kita samakan? Nggak bisa. Realita kehidupan itu memang berbeda, realitas kebutuhannya juga beda. Itu hal kecil. Ya, misal ada anak kita yang hobi nyanyi, suaranya bagus. Ada anaknya berdiam, jangankan buat nyanyi, ngomong aja enggak. Bisa disamakan kebutuhan mereka itu Bapak Ibu di sekolah. Enggak ya? Ada anak yang pintarnya memang matematika,
jago dia matematika, suruh olahraga lari aja di ngos-ngosan nggak bisa, terus kita omelin gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau di stimulus respon, kebutuhan kita sama, kayak tadi paradigma lama. Kalau di teori kontrolnya kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau kita semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, contohnya saja, kalau saya bilang ini apa, gitu. Kita semua melihat nih kan bendera Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang bendera ini? Merdeka. Itu apa? Warnanya. Ibu melihatnya apa, Bu Mer? Indonesia. Bu Lena melihatnya apa? Kalau saya mungkin yang saya lihat kusut. Belum diserika. Artinya apa? Pandangan kita walaupun satu tempat, kita punya pola pikir yang berbeda. Ini bendanya nyata ini. Cuma ada yang melihat dari segi warna, ada yang melihat dari segi kusutnya, ada yang melihat, saya ini orang yang filosofis, lihat bendera saya terbayang Indonesia. Untungnya dia kalau melihat bendera dia terbayangnya pahlawan atau apa, bisa aja, gitu. Padahal benda yang sama. Jadi itu masuk ke cara pandang. Kemudian yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau saya dulu yang respon, stimulus respon. Apalagi kalau Bu Ponia misalnya cerita dengan saya, anak saya sakit menurut kakak gimana? Saya harus langsung saya bilang yang pengalaman saya. Padahal harusnya saya dengarkan dulu dia. Ya nggak sih? Langsung saya bilang kalau kakak sih begini ya. Contoh misalnya Bu Dewi pernah cerita dengan saya, anak yang saya latih begini, saya langsung bilang kalau dengan kakak harusnya seperti ini. Padahal harusnya sudut pandang dia dulu yang kita pahami, memahami orang lain dulu, memahami siswa kita dulu, jangan sudut pandang kita. Contoh, kalau saya dipikir selalu saya bilang, apa susahnya datang tepat waktu? Benar nggak? Kalau dari sudut pandang saya, kalau dari sudut pandang siswa, dia tidur aja jam 2 pagi, gimana dia mau cepat? Di situ nanti posisi restitusi kita jalankan. Bagaimana mendekati anak itu dengan restitusi supaya dia memahami di mana letak yang harus dia perbaiki. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau dia kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh anak pergi ke kantin. Kalau kita dulu anak kita udah masuk ke dalam kelas, mana si Badu ke kantin, apa yang pertama sekali kita sebutin? Wah, memang bandel itu anak gitu ya, dalam hati, walaupun nggak disebutin. Padahal yang seharusnya kita pikirkan apa? Ngapain dia ke kantin? Siapa tahu dia lapar. Emang kalau lapar bisa ditahan? Gitu. Ya. Di restitusi nanti akan kita bahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau kita teori kontrol saya hanya bisa mengontrol diri sendiri. Saya nggak bisa ngatur Bu Erlin, nggak bisa ngatur Bu Melisa, nggak bisa ngatur semuanya. Kita cuma bisa mengatur diri sendiri. Tapi kita bisa bagaimana? Memberikan stimulus kepada orang lain untuk berubah bisa. Tapi kalau kita atur nggak bisa, nggak akan bisa. Orang semua punya pemikiran karena tadi kita udah bahas ya sudut pandang juga berbeda. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan gagal, ada pemaksaan. Misalnya kita bujuk, kamu besok gini anak ya, nggak bisa begini. Akhirnya apa? Ini baru kejadian nih mengenai ketua OSIS kemarin. Mengenai ketua OSIS saja bisa saya memaksa orang lain, Bapak. Karena saya pengen dia jadi ketua OSIS. Ini belum masuk ke sini pelajaran saya di CGP waktu itu Bapak Ibu. Saya bujuk dulu, dia mau, dia datang gitu. Setelah saya bujuk, nggak berhasil ternyata, nggak dari hatinya. Dia cuma karena bujukan makanya datang. Akhirnya apa? Dia nggak datang yang berikutnya Bapak Ibu. Gagal dia jadi ketua OSIS. Karena cuma karena paksaan saya gitu. Setelah saya belajar baru saya tahu bukan dia yang salah, saya yang salah. Bukan anak tadi yang salah, saya. Karena saya terlalu memaksakan tanpa mengetahui apa isi hati dia. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol kita berpikir menang-menang. Erlin bisa menang, kenapa terlambat gitu kan? Kenapa misalnya terlambat? Misalnya Bu Erlin adalah siswa. Kenapa Erlin terlambat? Gitu saya tanya. Dia bilang karena saya membantu orang tua. Dia menang pada saat membantu orang tuanya. Ya kan? Kemudian kita kasih arahan. Kita menang juga. Jadi semuanya sama-sama menang.
Bapak Ibu. Kalau di teori kontrolnya, lanjut dulu. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi yang namanya disiplin itu bukan hanya datang tepat waktu. Kadang-kadang kalau kita datang tepat waktu karena apa? Kalau dulu mungkin karena biar gak kena tegur lah sama kepsek misalnya. Ya gak sih? Kalau siswa datang terlambat, kenapa datang terlambat? Oh yang pikir Bu Siska, daripada kena tegur Bu Siska. Jadi konsep disiplin itu pada saat kita hadir ke sekolah dengan alasan saya ingin menjalankan kedisiplinan dari hati kecil saya. Anak harus seperti itu harusnya. Jadi pada saat anak datang ke sekolah cuma karena takut dengan Bu Lena, belum disiplin. Begitu intinya. Kemudian yang berikutnya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membedakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman dan hukuman seperti yang saya sebutin. Kita datang ke sekolah, kita semua hadir tepat waktu, semuanya. Siswa yang hadir tepat waktu, kalau kita tanyain satu-satu, kenapa kamu tepat waktu? Itu pasti jawabnya beda-beda. Yang pertama, nanti saya mau ulangan, ini berarti terancam. Kemudian dia pengen dipuji wali kelasnya. Semisal wali kelasnya Bu Rika. Kemarin saya nggak terlambat, Bu Rika senang. Karena Bu Rika ada datangnya, dia disiplin, gitu. Kemudian ada yang datangnya itu karena apa? Daripada disuruh lari-lari misalnya, atau dihukum, atau dia poinnya. Jadi kalau masih berdasarkan poin kontrol kita dia datangnya tepat waktu, berarti dia belum disiplin, belum berhasil. Begitu Bapak Ibu, kira-kira. Kemudian yang berikutnya, disiplin positif itu sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Artinya perubahan intrinsik itu tidak ada lagi karena luar, dia berubah itu karena diri sendiri. Mau dia sekolahnya nanti di sekolah lain atau dia masuk perguruan tinggi, mau wali kelasnya nggak datang, dia tetap aja karena sudah dari diri sendiri. Tidak ada lagi faktor X-nya, ya, faktor eksternalnya nggak ada. Semua sudah faktor intrinsik. Saya datang karena apa? Karena saya tahu hadir tepat waktu itulah yang terbaik. Karena saya tahu setelah saya tepat waktu itu berarti saya bertanggung jawab dengan diri saya begitu. Tapi ini semua memang tidak instan, butuh proses. Tidak serta-merta kita kasih tahu ke anak didik dia langsung berubah, tidak. Kita sendiri pun, walaupun saya sudah belajar tidak serta-merta, tapi kita berusaha dulu, berniat dulu. Seperti yang tadi saya sebutkan di upacara bendera, niat kita dulu. Yang namanya karakter itu berasal dari mana? Dari niat hati kecil dulu. Kemudian berikutnya Bu Erwin. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama selepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, nilai-nilai kebajikan ini yang dilakukan adalah tidak ada nilai-nilai ini tidak berdasarkan kalau dia suku Batak, suku orang Batak dia harus begini, kalau orang Jawa begini, kalau budayanya begini, beda-beda. Jadi nilai sama dia semuanya. Latar belakangnya, kalau dia anaknya mampu kita bedakan nilai kebajikannya. Ini enggak. Jadi universal, semua merata. Kelas 10 bagaimana? Kelas 11 bagaimana? Kelas 12 bagaimana? Semua sama. Nilai kebajikan yang kita berikan itu harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Apa saja nilai-nilai kebajikannya? Yang pertama, nilai kebajikan itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini semua berarti sama. Anak-anak kita harus sesuai dengan profil semuanya. Tak ada yang berbeda. Perlakuan kita juga seperti itu. Kemudian ada ini kalau bahasa Inggrisnya aja lah ya, PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill-nya, dapat dipercaya,
lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini semua merata. Nilai kebajikan yang kita berikan itu sama. Terserah kita nanti mana yang mau kita unggulkan duluan boleh. Misalnya kalau kayak saya prioritasnya pengennya anaknya kreatif. Divisi-divisi nanti berbeda boleh. Nilai kebajikan yang kita angkat boleh berbeda. Tapi kan ujung-ujungnya nanti akan membentuk pelajar yang sesuai dengan propela semuanya. Lanjut Erlin. Yang berikutnya disiplin positif. Disiplin ini udah tadi. Udah, lanjut lagi. Iya. Ya. Yang sebelumnya tadi udah. Nomor 4 boleh. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum budaya positif ini kita jalankan ataupun proses restitusi kita bisa lakukan, kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itu kebutuhan dasar. Tentu saja kita punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya, punya dong. Kebutuhan dasar saya dengan Bapak Ibu pasti beda. Nah, kita lihat apa saja kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau ini mungkin polanya sama, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebelum kita menilai anak murid kita itu kenapa ya dia terlambat terus, kita harus cerita dulu dengan dia. Apakah kebutuhan dia terpenuhi, kasih sayang dia di rumah, ada nggak yang bangunin dia? Ada loh yang kami temui di BK ya Bapak Ibu ya, dengan BK ada anak murid itu kenapa terlambat? Ya karena memang gak ada yang perhatikan di rumah, kasih sayang itu tidak ada. Jadi jika dia tidak terpenuhi kasih sayangnya di rumah, tentu ada hal-hal yang terjadi. Itulah yang tugas kita untuk memenuhinya. Kemudian ada penguasaan. Ya, penguasaan itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, jadi anak-anak yang bersikap tidak sepantasnya juga dia kadang-kadang itu pengen diakui. Contohnya dulu kejadian kita mau ada memperbaiki salah satu orang anak, kita dekati, ya, kemudian kita sampaikan ke dia, kita kasih dia kepercayaan, dikasih dia jadi ketua, bisa dia berubah. Pada saat dia diberikan penghargaan, bisa berubah. Padahal kita sudah susah betul untuk mengontrol itu orangnya, anak tersebut, tapi bisa berubah. Contoh penghargaan yang kita berikan dengan dia, mungkin dengan memberikan tanggung jawab yang bisa dia emban. Kita panggil dia, kita dekati. Coba kamu begini dulu, kasih tanggung jawab, kasih kepercayaan. Itu sudah merasa dihargai itu. Karena kadang-kadang dia seperti itu karena apa? Ada loh anak yang cuma kita ajak cerita aja dia sudah merasa wah. Cuma kita ajak cerita aja dia udah merasa wah. Kita kenal nama dia doang. Jangan kan yang lain-lain. Kita panggil aja nama dia. Ternyata Bu Lena kenal dengan saya. Itu ada penghargaan buat dia. Gak perlu dikasih reward berupa ini itu enggak. Bisa berupa hal-hal kecil saja. Pendekatan. Kemudian ada kebebasan. Kalau sekarang ini ya seperti ada siswa kita dia nggak mau rambutnya dipangkas. Bagaimana cara kita menyampaikan? Dia bebas, dia merasa ganteng dengan rambutnya itu. Terus gimana caranya? Kita ajak, nanti ada restitusi. Di proses restitusi nanti kita kasih contoh lah, bagaimana cara mengajak dia untuk memangkas rambut. Kita keep dulu persoalannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut nanti. Kemudian ada kesenangan. Ada anak-anak yang memang sukanya bercerita, tapi kita nggak bisa memfasilitasi karena kita terlalu serius dengan biologi. Misalnya saya nih biologi terlalu serius. Ada anak yang suka bercerita tak bisa terfasilitasi, gitu. Ada
Terus gimana cara memfasilitasinya? Ya kadang-kadang kita kasih kesempatan untuk ngejok di kelas gitu, sama-sama ketawa, walaupun kadang-kadang lucu juga gitu ya. Ketawa aja kita, itu penghargaan loh buat dia. Gitu. Kemudian ada anak yang senang jalan-jalan, gak bisa duduk tenang. Itu kebutuhan dia. Jadi kita ingat ya Bapak Ibu. Jadi gunanya untuk apa kita mengetahui kebutuhan dasar ini? Supaya kita tidak emosi. Ya, pada saat misalnya di piket, kamu ngomong terus yang terlambat, gitu ya. Karena kita lupa kebutuhan dasar dia. Coba kita tanya, nah kenapa sih terlambat terus? Ya kan? Ada yang jawabannya, saya harus ngantarin adik. Ya kan? Pasti dia punya kesulitan, ada kebutuhan dasar di dalamnya. Jadi guna kebutuhan dasar ini untuk kita lebih menghargai anak, mengontrol diri. Kalau saya sendiri, ini gunanya untuk apa? Menahan emosi saya. Karena kita memahami, oh iya, dia punya kebutuhan. Contoh nih, dia sakit perut, kita bilang coba, kalau saya bilang coba sakit perutnya bangunnya jam 4 pagi, sakit perutnya jam 5 terus berangkat ke sekolah nggak akan terlambat, gimana sih? Itu sebelum CGP, gitu. Ada yang seperti itu kan? Saya harus berobat dulu atau inilah ban bocor bu, datang jam 3 subuh lah, biar bocornya jam 4 gitu. Nggak logis sebetulnya. Setelah saya belajar ini saya sim sendiri gitu. Saya bayangin diri saya kemarin, wah ternyata wah sekali. Ya lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ternyata perilaku kita itu, perilaku anak didik kita itu ada yang memotivasi Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu juga itu, apa yang memotivasi dia. Bisa saja pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti posisi ekstrinsiknya ini seperti yang tadi terlambat yang saya sebutkan. Kalau dia masih, karena Bu Lestari yang piket, dia biar gak dihukum Bu Lestari, berarti belum disiplin. Karena ada motivasi ekstrinsik di dalamnya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa yang gak terlambat, Bu Siska kasih hadiah, besok gak terlambat dia. Misalkan ada 4 orang yang terlambat, besok kalau kamu nggak terlambat, khususkan masih hadiah, berarti masih ada faktor ekstrinsik, berarti belum berhasil, belum dari dalam diri sendiri. Ada motivasinya berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah kalau sudah sampai ke tahapan ini ya sudah, berarti anak-anak sudah tahu. Itulah yang disiplin positif tadi, berarti sudah berhasil gitu. Ya. Sampai sini ada yang bertanya, kan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Oke ya. Ada yang mau ditanya? Pas. Oke, lanjut. Konsep disiplin dan dengan identitas yang gagal. Ada konsep itu dia memang disiplin, ya. Disiplin tapi karena takut hukuman. Kalau dengan identitas yang gagal itu ada dalam bentuk hukuman dan penghargaan. Ada 2. Kedisiplinannya karena hukuman, ada kedisiplinannya karena penghargaan. Mana yang kira-kira bagus untuk kita? Untuk anak-anak. Apakah dia disiplin karena takut hukuman? Apakah dia disiplin karena penghargaan? Kalau ini belum ya, masih gagal ya. Dengan judulnya udah gagal gitu. Ya kan? Kalau dia karena hukuman, karena apa aja? Tidak ciri-cirinya apa? Tidak terencana tiba-tiba. Contohnya, ada anak terlambat, dia datang, Bu Siska saya terlambat. Oke, kamu keliling lapangan. Apakah ada di peraturan kita keliling lapangan sebagai konsekuensi dari keterlambatan? Tidak. Apakah kita sepakati itu? Tidak. Jadi kapan munculnya? Ya waktu itu aja. Kalau Bu Siska baik, besok berubah lagi jadi 3 kali keliling lapangan. Kalau Bu Siska besoknya band muter lagi, bisa jadi 8 kali keliling lapangan. Bayangkan kalau Bu Siska dari rumah udah semrawut, bisa 15 kali lapangan. Bahaya kan? Nah, kemudian ada cirinya yang lain adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya, pada saat dia terlambat dia akan ngebayangin kalau saya terlambat apa kira-kira yang mau saya hadapi. Dia belum tahu. Tapi kalau kita sudah terencana, di perjanjian awal memang sudah ada, misalnya kalau dia terlambat apa yang akan konsekuensi dia. Contohnya nih ya, kalau konsekuensi Bapak Ibu, dia terlambat 15 menit, maka kita akan tambah waktu dari sekolah 15 menit. Dia tahu terencana gitu. Harusnya seperti itu konsekuensinya. Kalau dia nggak buat PR, apa konsekuensinya? Ya membuat PR.
mengerjakan yang belum dikerjakan. Kalau dia terlambat, cuma yang jadi pertanyaan siapa yang nungguin? 15 menit dia di sekolah, kerjaan lagi nih kan gitu. Ya mau Ibu ya. Tapi ini bisa kita diskusikan bersama. Bagaimana kita mengatasinya. Jadi tidak ada lagi yang namanya pada saat anak terlambat dia nggak tahu apa yang mau dihadapi. Dia pasti tahu gitu. Kemudian ada lagi hukuman yang bersifat positif. Contohnya kayak kemarin yang terlambat kita suruh baca Al-Quran atau baca Alkitab. Logis kan? Ada hubungan nggak kira-kira? Mengubah nggak dengan karakter terlambat? Ada yang malahan ya udahlah baca Al-Quran kok dapat pahala ya sudah terlambat aja. Baca Injil kok ya udah. Gitu. Jadi tidak semua yang positif itu bagus gitu. Ya. Berikutnya bersifat satu arah. Ke dia saja, ke anak saja, bukan ke kitanya. Ada nggak ceritanya ke kitanya? Misalnya dengan dia terlambat, oh ternyata dia seperti ini, kita belajar gitu. Situasi keluarganya seperti ini yang dia hadapi nggak ada. Satu arah, pokoknya kalau kamu terlambat ya sudah, konsekuensinya kamu lakukan ini. Nggak logis pula tuh. Karena ada hubungannya kan terlambat. Tapi keliling lapangan misalnya nih, anak mau olahraga. Di jam olahraga, ganti baju, dia terlambat 15 menit. Orang sudah selesai pemanasan 15 menit. Jadi dia disuruh lari keliling lapangan 15 menit. Itu boleh. Boleh. Karena mengganti pemanasan. Konsekuensinya logis gitu. Tapi kalau terlambat keliling lapangan nggak ada hubungan. Jadi kita tinggalkan semua itu. Termasuk saya, kesiswaan. Ini berat ya. Mengelola diri sendiri itu memang berat Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya kita semua dengan kemauan pasti bisa. Kemudian berupa hukuman atau berhukuman fisik atau psikis. Artinya kalau berhukuman fisik yang tadi lah. Kalau psikis ya kita bilang sama dia, terlambat terus, dasar kamu ya, psikisnya kena. Bukan fisiknya, psikisnya. Jadi kalau ketemu kita dia nunduk aja. Bukan takut lagi. Kena mental. Kalau sekali udah kena psikisnya. Karena kita bilang, oh kamu memang yang nggak bisa ini, nggak bisa ada semua lagi. Kemudian ada juga dia identitas kita untuk pendisiplinan itu gagal. Kalau kita memberikan penghargaan, yang pertama tidak efektif, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya ini Erwin siswa saya, Erwin dikasih hadiah, saya pasti sebut. Nah saya nggak ini, saya nggak merasa dihargai. Ya kan? Nah, kemudian misalnya Bu Lena, dia nanti akan berusaha seperti Erwin. Tapi tidak niat dari dalam hati, dia cuma ingin yang Erwin dapatkan dia juga dapat gitu. Itu gak berhasil kita mendisiplinkan. Kemudian ada merusak hubungan. Nah, ini kecemburuan. Satu dipuji, satu tidak. Apa kalian? Kesayangan dan Siska. Ada Bapak Ibu. Tanpa kita sadari ada. Kesayangan dan Siska. Yang dibilang kesayangan dan Siska, emang gak dia? Belum tentu. Karena pertemanan itu jadinya dia merasa nggak selevel gitu. Bahaya. Kemudian mematikan kreativitas. Itu betul juga tuh, mematikan kreativitas. Contohnya nih, kalau Bu Erwin dikasih penghargaan, dia kalau sudah dapat penghargaan dia nggak akan berusaha untuk lebih dari itu. Udah sampai situ aja, udah dapat ribuan. Mati nggak kreativitasnya? Ya harusnya kalau kita tidak kasih penghargaan, tapi kita kasih yang namanya motivasi keseluruhan, mungkin lebih dari itu dia bisa gitu. Tapi kan kalau sudah kita batasi, oh ini hadiah untuk Erwin juara 1, dia merasa ya sudah, saya udah juara 1 loh, nggak perlu lagi, nggak ada lagi di atas juara 1, udah siap. Kreativitasnya hanya satu. Kemudian yang berikutnya menghukum dan sistem ranking, gitu. Anak saya pulang sekolah ini bukan hanya budaya positif di sekolah, memang kita ya juga. Anak saya pulang sekolah apa kata dia? Kata ustazah, abang nih gak bisa apa-apa nih. Gimana lah abang ini? Kata ustazah, Umi kamu tuh pinter. Wah kasihan anak saya langsung mau nangis. Umi kamu tuh pinter, masa sih begini? Karena kebetulan ustazahnya kenal dengan saya. Atau sedih si anak, dia ceritanya apa? Terus abang ini bisanya apa nih? Kalau kita sebagai orang tua pasti sedih kan? Karena dulu saya guru, sebelum belajar itu saya sudah merasa ternyata kalau anak lain dipuji dia tidak, dia merasa sedih. Apalagi kalau disebutin yang dia tidak mampu.
Langsung saya bilang, nggak apa-apa, Umi nggak minta apa-apa. Terus Umi mintanya apa, kata dia? Nggak ada, nggak perlu nilai. Perlunya itu perlu, perjuangan perlu. Tapi kalau Umi asal abang baik, tidak buat Umi malu, nggak apa-apa. Betul nih, nggak apa-apa. Tapi itu jadi pengurangan juga buat saya, Bapak Ibu. Pas dia di kelas 6 SD, apa kata wali kelasnya? Umi, sini nih, dulu saya sebut nama anak saya. Kata wali kelasnya, dia tuh bilang nilainya rendah. Jadi dipanggil wali kelasnya, kamu masih bisa lebih dari ini. Kata Umi, saya nggak apa-apa, Bu, segitu aja nggak apa-apa. Ternyata nggak boleh juga. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi anak itu cara penyampaian kita dengan yang dia pikirkan bisa saja berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses, adanya konsekuensi, terencana atau disepakati sesuatu peraturan. Nah itu dia tadi. Bagaimana cara merencanakan peraturan itu nanti akan kita. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, tetap dibuat tidak nyaman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Contoh seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya PR-nya tidak dia kerjakan di rumah, ya berarti dia kerjakan PR-nya di mana? Di sekolah. Jangan kita nilai, misalnya tidak buat PR ya sudah, kita garis di situ. Biasanya gitu kan, kamu nggak disiplin, udah kita garis. Terus harusnya gimana? Kalau dia tidak buat PR, ya konsekuensinya adalah membuat PR di sekolah. Kalau dia terlambat 15 menit, konsekuensinya apa? Ya dilambatkan juga dia pulangnya. Tetap juga dia terhukum, tapi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak lagi buat PR. Kalau saya dulu nggak buat PR, saya suruh berdiri di atas meja pula tuh. Padahal nggak boleh berdiri di atas meja. Ya itulah yang kita lakukan. Adakah hubungannya? Selesai nggak PR dia dengan dia berdiri di atas meja? Tidak. Jadi tidak logis. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kita memperhatikan. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tujuan dari restitusi itu Bapak Ibu, yang pertama kita fokus dengan kesalahan siswa. Contoh, nih anak rambut panjang tadi, yang berambut panjang tidak mau dipangkas. Kita lakukan proses restitusi. Proses restitusi itu nanti ada 3 tahapan. Tujuan akhirnya apa? Pangkas rambut. Tetap tujuan akhirnya pangkas rambut. Tapi pada saat dia pangkas rambut itu dia sudah sadar apa yang dia langgar, begitu. Itu tujuannya. Kita lanjut dulu, Kevin. Sebelum kita masuk ke restitusi, kita pahami dulu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah ini yang paling banyak nih. Saya juga iya nih. Saya juga paling sering kalau terlambat udah lari keliling lapangan. Kalau nggak buat PR ya udah berdiri di atas meja. Ada kalau zaman dulu waktu saya ngajar anak SMP, saya suruh ngangkat kaki satu, pegang telinga, nggak ada hubungannya, PR-nya nggak selesai juga gitu. Cuma kan waktu itu saya belum belajar ini, karena di zaman kita di sekolah dulu itu yang kita dapatkan, jadi turun temurun itu ya. Jadi paradigma kita ubah, gitu. Menyelesaikan nggak yang kita lakukan? Tidak. Kalau tidak menyelesaikan ya sudah, jangan. Nah, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, itu paling sering tuh. Kamu tahu nggak kalau ibu sedih kamu terlambat, gitu. Kamu tahu nggak, bos kamu capek ngurusin kamu. Kami dengan BK sering ya. Kamu terus capek loh ibu. Nah, itu paling sering saya bilang. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi teman yang gaul lah, kerjakan lah, pernah. Kadang-kadang kita kehilangan harga diri kalau ini yang kita pakai. Selesai kerjaan, selesai, bisa aja selesai. Tapi posisi yang seperti itu bisa aja kita kehilangan harga diri kita gitu, sebagai guru. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan, kalau sampai di posisinya sudah baik, ya janganlah, masih ada posisi yang lebih baik lagi. Ya kan? Bisa terselesaikan itu bisa. Kemudian ada pemantau. Kalau di pemantau bisa kita selesaikan, mungkin bisa. Tapi ada yang lebih baik lagi sebagai manajer. Bagaimana itu akan kita bahas ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama kasus siswa, jangan ini kita pakai Bapak Ibu ya, atribut. Kita contohkan yang rambut panjang, yang tidak mau mangkas tadi. Kalau kita sebagai penghukum apa yang kita lakukan? Gunting langsung.
Ada nggak kita tanya? Enggak. Aduh, tiba-tiba aja, ya kan? Kalau enggak kita marahin. Atau penghukum tuh. Kamu rambut kamu panjang, jemur di halaman. Emangnya kalau di halaman langsung rontok rambutnya, langsung kepangkas enggak kan? Kemudian ada dia pembuat rasa bersalah. Kira-kira gimana dia kalau rambut? Nah panjang kali lah rambutnya. Kalau kayak gini terus gimana lah ibu? Sedih hati ibu gitu. Sampai anak itu merasa bersalah. Dia gara-gara saya sedih Bu Siska. Gitu. Itu pembuat rasa bersalah. Next. Ada yang berposisi sebagai teman. Ayo Lundi, pangkas rambutnya. Parah, pangkas gitu. Jadi itu kayak anak-anak kurang Bu Siska jadinya. Kemudian ada sebagai pemantau. Ya, caranya misalnya si Adit nama anaknya. Dit, kamu tuh sudah melanggar peraturan loh. Harusnya peraturan rambutnya itu cuma sekian senti. Ya kan? Nanti sore pangkas. Tapi sebagai pemantau belum boleh. Kamu udah salah, nanti sore pangkas. Kita nggak nanya nanti sore itu ada waktu nggak dia? Kondisi di rumahnya ada duit nggak emaknya buat pangkas rambut? Gitu. Kita nggak nanya. Itu sebagai pemantau. Itu sudah bagus. Ada yang lebih bagus lagi. Selesai di situ permasalahan bisa aja selesai. Tapi apakah anak itu sudah memahami bahwasanya kenapa dia harus pangkas rambut itu karena peraturan? Tidak. Atau karena kenyamanan kalau dia rambutnya dipangkas atau tidak sesuai dengan peraturan? Tidak tahu deh. Yang penting pangkas saja. Tidak dari hati. Next yang berikutnya. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Yang pertama kita tanya dulu dia. Kenapa kamu Bu Siska panggil? Udah tahu nggak? Gitu. Nanti mungkin nggak tahu Bu, gitu kan? Ya kan? Nah, kemudian kita tanya lagi sama dia. Menurut Adit, rambut Adit itu udah sesuai nggak sebagai pelajar seperti yang ada di perjanjian awal kita? Dia nanti akan jawab, enggak Bu. Terus kita tanya lagi, terus gimana? Iya, konten kreator TikTok saya buka keren kata dia. Sampo. Ya, dia cari duit di situ kata dia. Makanya dia nggak pangkas. Nah, kemudian kita sampaikan lagi peraturan sekolah mana yang sudah dilanggar kira-kira. Konten kreator itu betul. Kamu cari duit itu betul. Betul itu. Untuk dirimu sendiri bisa jadi, untuk keluargamu bisa jadi. Tapi kita di posisi sekarang masih pelajar. Kira-kira menurut Adit apa yang sesuai? Ya, cari uangnya dulu, apa belajarnya dulu? Nah, kalau kata dia cari uangnya, tapi dengan peraturan kita sekarang, apakah sudah melanggar menurut Adit? Pasti dia bilang, iya Bu, melanggar peraturan dia. Memang ibu tahu, kamu rambutnya keren seperti itu. Kalau saya bilang dengan anak-anak, Bu Siska ini bukan gak suka dengan rambut panjang. Saya sangat suka, makanya anak-anak saya laki-laki sebelum sekolah itu rambutnya panjang semuanya 3-3. Tapi pada saat fase sekolah kita namanya sudah taken kontrak, sudah ada kesepakatan. Nah, itu nanti cara membuat kesepakatan kelasnya. Ayolah diikuti itu. Sampai pada akhirnya si Adit itu sadar, oh dia harus pangkas rambut. Gitu. Ya, iya Adit. Misal namanya, ya contohnya. Oke, itu sebagai manajer. Sampai dia paham dari hati kecilnya. Jadi suatu saat rambutnya panjang sedikit, dia tak perlu disebutin lagi. Adit rambutnya panjang, tak perlu lagi. Dia udah tahu karena sudah dari hati. Bisa sekali proses Bapak Ibu? Tidak. Gitu. Jadi manajerial ini walaupun kita itu konsepnya adalah konsep yang paling bagus, tidak bisa serta-merta langsung ubah, tidak. Iya, diulang lagi. Sampai saya tamat. Iya, memang seperti itu Ibu. Yang penting dia selama sekolah itu tidak merasa terlukai. Kalau kita pangkas rambutnya terbenam di hatinya, nanti 15 tahun lagi ingat dia Bu Siska ditolaknya rambut saya. Ingat dia. Tapi kalau seperti itu, kalau memang belum ya kita ulang lagi. Manajer kita lagi dengan dia, kita ulang lagi. Sampai kapan bosannya? Gak bosan-bosan. Karena memang ini pekerjaan kita. Akhirnya kapan? Ya gak ada.
nggak ada akhirnya. Sebagai guru, pekerjaan kita ini memang tanpa akhir. Sama kita jadi guru dan punya siswa, inilah yang akan kita lakukan. Bismillah aja. Ya, lanjut Bu. Jadi itu tadi kita anggap sudah pangkas rambut ya Bu Dewi ya. Oke, kita sudah anggap dia pangkas rambut. Posisi apakah saya? Nah ini yang seperti yang tadi. Kalau kita sebutkan saya kecewa sekali dengan kamu, Ibu kecewa. Padahal kamu anak jurnal dekat dengan Bu Siska. Kenapa kok kayak peraturan? Kecewa Bu Siska. Ini sebagai apa posisinya Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Adakah kemungkinan si A tadi itu memangkas rambutnya? Ada, karena Bu Siska sedih. Dari hati nggak? Ada. Berarti belum pas ya, belum pas. Next Bu. Kita sampaikan sama dia, kamu nih ya si A, kamu tidak pernah benar memangkas rambutnya. Di posisinya apa Bapak Ibu? Apa tadi? Iya, kamu tidak pernah, tak sesuai terus rambut kamu nih A, gitu. Apa kira-kira nih Bu Dede? Posisi apa? Iya betul, pemantau. Kita pemantau. Karena kita udah nengok-nengok terus si A ini, wah kalau nggak berubah-berubah rambutnya, gitu, ya. Panas kuping si A nih. Tadi mana dia berada? Ya Bapak Ibu ya, kita lanjut, Berlin. Apa rencanamu untuk menyelesaikan rambut panjangnya? Kita seringnya nanyanya kapan dipangkas, gitu. Ya kan? Ada yang kita tanya rencana dia? Enggak, pokoknya pangkas aja nanti sore gitu. Kalau kayak gini nih posisinya apa? Manager. Karena kita sudah mulai bertanya. Tapi kan bukan ini saja kalau manajer itu, prosesnya restitusi nanti. Oke Bapak Ibu, jadi kita sudah paham ya posisinya ya. Yang paling banyak sekarang posisinya apa? Bu Ica kira-kira kalau di kelas? Penghukum. Apa hukuman yang biasa Bu Ica? Biasanya kalau yang tali sepatunya beda warnanya ya nggak cari ya. Iya, diambil langsung. Ada ditanya Bu? Kita ada ambil aja langsung. Ambil aja langsung. Terus pulangin nggak? Nanti dikasih apa dulu buat dia Ah. ada kesalahannya. Iya. Ambil lagi dari luar itu balik. Baru dikembalikan. Nah, berarti itu udah manajer itu Bu, nggak penghukum. Tapi awalnya Awalnya, di awalnya itu mungkin caranya kita tanya dulu kok warnanya beda sih gitu. Prosesnya gitu kan. Udah kita tanya, Bu karena ini menurut kamu, ya ada nggak kesepakatan kelas yang sudah dilanggar? Kalau dijawab ada gitu. Gimana penyelesaiannya? Saya ganti nanti. Tapi kadang-kadang kita udah dibilangnya ganti nggak percaya kita. Alah nggak ada tuh sini. Nah itu ya. Jadi penghukum itu Bu. Ya nanti kita ubah lagi Bu sampai ke manajer. Besok kita tanya lagi udah diganti nah udah. Atau telepon ke rumahnya suruh antar boleh. Dia tetap direkodkan. Tapi berubah warnanya gitu. Ya kan? Nah itu dia prosesnya saja. Prosesnya yang kita ubah. Kemudian lanjut bulannya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu atau ya pangkas rambutnya ini Bu Siska. Itu kira-kira apa itu? Teman ya, berarti bestie dalam Bu Siska. Gitu. Next. Untuk itu semua, bagaimana kita nanti masuk ke proses restitusi itu kita perlu melakukan dulu pembentukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Karena kalau keyakinan kelas ini itu nanti video ya. Videonya gak usah kita putarkan, nanti kita contohkan aja di sini Bapak Ibu. Iya. Keyakinan kelas yang kita buat bukan peraturan kelas. Kalau dia peraturan kelas itu nanti anak-anak tidak diikutkan dalam pembuatan. Gitu. Iya. Jadi dia tidak merasa memiliki. Kan kenapa sekarang kan ada istilah dari anak-anak, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Karena apa? Karena dia tidak diikutkan di dalamnya. Kalau keyakinan kelas itu kita ikutkan di dalamnya. Kita punya kesepakatan. Jadi dia tahu kalau saya begini konsekuensinya begini, kalau saya begini jadinya begini. Lanjut. Bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Ya, pembentukan keyakinan kelas itu
Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif. Artinya apa? Caranya itu Bapak Ibu, nanti kan kita buat dulu apa yang tidak boleh gitu. Kita buat misalnya caranya kita berikan anak-anak sticky note. Coba kamu tuliskan apa yang tidak boleh di dalam kelas. Ini peraturan nih. Nanti dia akan menuliskan tidak boleh ribut, ya kan? Tidak boleh mencontek, tidak boleh terlambat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ono, tidak boleh ini. Nah, banyak lah. Setelah kita buat tidak bolehnya, itu kan dibuat dulu pernyataan universalnya. Kita buat pernyataan positifnya dari yang mereka buat itu. Dari stiker itu ditempel nanti di papan. Kemudian kita buat ke kalimat positif. Contohnya, tidak boleh terlambat, berarti positifnya apa? Hadir tepat waktu. Itu kalimat positifnya. Kalau masih jangan, sama dengan tidak. Nah, contohnya lagi, tidak boleh menyontek. Mengerjakan mandiri atau jujur boleh juga. Apalagi tidak boleh ribut. Apa Bapak Ibu? Tidak boleh ribut. Tertib di dalam kelas. Ada positif tuh, bukan? Ya kan? Lagi kira-kira yang tidak nih. Tidak boleh lupa PR. Tapi biasanya ada tuh buat anak kan. Tidak lupa PR. Apa positifnya tuh? Mengerjakan tugas atau bertanggung jawab dengan tugas. Nah, setelah kita buat itu kalimat positifnya, kita dekatkan lagi. Oh ini misalnya kalau dia hadir tepat waktu, masuk dia bertanggung jawab kan? Masuk ke disiplin, masuk. Nah, kita kelompokkan lagi kemana dia perginya. Contohnya tidak hadir tepat waktu, mengerjakan tugas itu masuk ke tanggung jawab, kita kelompokkan dia ke tanggung jawab. Kalau yang jujur kita kelompokkan ke jujur, sesuai dengan tadi budaya positif yang akan mau kita bentuk gitu. Bapak Ibu, itu caranya. Kemudian setelah itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah itu makanya kita sepakati dengan anak. Bila perlu di awal-awal tahun ajaran kita undang juga wali-muridnya gitu. Bagi wali kelas. Kalau guru bidang studi kayak saya kan bukan wali kelas nih. Tapi kan kalau di untuk peraturan secara menyeluruh kita tetap undang orang tua. Perwakilan siswa juga kita undang begitu. Kalau Bapak Ibu wali kelas bagaimana kita dengan anak? Kemudian boleh dengan orang tua di awal tahun ajaran. Contohnya sekarang nih nanti di bulan 6 cocok lah tuh kalau naik kelas. Kan kita naik kelas dengan orang tua yang lain juga kan, kita ubah lagi caranya. Supaya bisa kita membuatkan budaya positif di dalam kelas kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas yang akan menjadi mungkin nanti keyakinan sekolah kita. Begitu. Semua dilibatkan. Jadi jangan nanti di jam pelajaran bersisa seperti ini. Kalau di jam Bu Erlin ada itu boleh. Ada nggak kayak gitu? Jadi yang serang bersisa sendiri, gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah sama-sama kita nanti akan sama semuanya. Anak sudah bersikap sama semuanya, gitu. Universal. Kalau sudah bersikap sama, tidak tergantung guru, tidak tergantung tempat, tidak tergantung situasi, hukuman, reward. Nah, itu yang namanya budaya positif Bapak Ibu. Kalau udah tercapai sudah. Berarti udah baik tuh turun-temurun nanti, insya Allah. Tapi nggak cuma sebulan 2 bulan bisa tercapai, lama gitu. Kalau bisa kita cepat, ya bagus juga. Semua kelas bergerak gitu. Lanjut Bu. Kemudian tentu anak-anak kita ini yang kita temui kan banyak membuat mungkin sengaja atau tidak lah berbuat kesalahan. Kita contohkan si A lagi tadi Bapak Ibu. Itu yang kita buat contohnya untuk proses segitiga restitusi. Oke, persoalannya kan kita harus ada nih titik persoalan 1. Contohnya si A memangkas rambutnya terlalu panjang karena dia suka harus lewat dari telinga. Sebenarnya mengganggu nggak sih Bapak Ibu yang lewat telinga? Mengganggu pasti ya, karena gatal, karena dia akan fokus ke rambutnya. Sebetulnya begitu.
Makanya kalau orang pendidikan angkatan apa segala macam kan disuruh botak supaya dia nggak fokus ke situ gitu. Jadi bagaimana caranya kita? Jangan kita panggil pangkas rambutmu Bu Siswa nggak mau tahu bla 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 gitu. Jadi kita pakailah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya dari kesalahan itu dia memperbaiki dan dapat menemukan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Itu proses segitiga restitusi. Itu video belum? Ya lanjut. Bagaimana dia tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa kita sebutkan ke si A tadi? Kalau saya bilang iya, rambut panjang itu memang keren, nah keren. Saya juga suka gitu. Banyak artis yang suka rambut panjang, karena keren. Malah pas jelek gitu. Itu menstabilkan identitas. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Supaya dia tidak merasa minder dan dia sudah merasa diakui. Bu Sisa suka rambut panjang? Suka rambut panjang. Cuma bayangin kalau banyak kutunya nanti gimana dalam bisa. Jadi guna menstabilkan identitas ini adalah fungsinya untuk anak-anak itu merasa nyaman dulu. Kita berikan dia kenyamanan dulu, merasa dia dulu dihargai dengan kebutuhan kesenangan dia. Tadi ada kebutuhan dasar ini kan. Jadi ada kesenangan, dia senang rambut panjang. Kita nggak bisa ubah itu. Jadi kita sampaikan, ya Bu Siska juga senang. Kalau kamu tahu rambutnya panjang loh, gitu. Baru kita masuk ke tahap yang berikutnya. Setelah kita menstabilkan identitas, lanjut Bu Erwin, kita validasi tindakannya. Tapi kan ada peraturan kita, ada keyakinan yang sudah kita sepakati dulu, kan begitu ya. Kira-kira dari apa yang rambut kamu yang panjang ini sudah melanggar peraturan nggak? Kita validasi lagi tindakannya. Dia paham nggak kalau yang dia lakukan itu salah? Dengan cara apa? Mungkin kita tanyakan. Kamu mungkin punya alasan mengapa rambutmu panjang, tapi ya. Kamu bisa loh rambut kamu tuh lebih pendek lagi, gitu. Banyak hal yang bisa kita pertanyakan di sini. Kemudian setelah kita validasi tindakan yang salah, kita lanjut Bu Erwin. Kita lanjut. Sebelumnya menanyakan keyakinan kelas, ya. Kemudian kita sampaikan, salah nggak yang kamu lakukan? Sesuai nggak dengan peraturan kita? Tidak tahu. Dari situ nanti baru kita arahkan. Kalau sudah tahu salahnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kan masuk nih. Jangan kita yang nyuruh pergi pangkas rambut. Dia nanti akan menjawab sendiri. Apa nanti nggak mungkin lah kalau kita fokusnya rambutnya lewat. Pasti dia bilang nanti kan, ya Bu saya pangkas. Kapan kamu bisa pangkas? Barulah di situ. Berarti dia pangkas itu bukan karena disuruh lagi kan? Karena dia sudah tahu bahwasanya rambutnya yang panjang itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kalau ini Bapak Ibu, saya akan berikan nanti contoh bagaimana proses restitusi itu dijalankan, ya, proses restitusi yang sudah pernah saya praktekkan. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, nih sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini dia. Ini apa dia? Sorry. Ya, coba dilihat dulu ya Bapak Ibu ya. Ini dia contohnya.
Praktek penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Iya, silakan diputarkan, Bu. Juga pernah merasakan pengetahuan pasti tapi apakah yang saya lakukan ini dicapai atau tidak? Baru sadar perbuatan. Iya, di situ saya menanyakan, menyebutkan, memang pergi ke kantin itu menyenangkan. Musisi juga senang kalau berkumpul dengan kawan-kawan. Itu berarti saya sudah melakukan yang namanya memvalidasi identitas dulu, memberikan rasa nyaman terhadap diri dulu. Iya, musisi tahu kamu pernah ke kantin itu bersama teman, iya menyenangkan. Lanjut Bu Erben. Selama bagaimana baru kenal sudah mengangkat kelas dan juga tidak ada yang percaya. Ya, ini menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kedepannya jika ada rapat lagi, bagaimana cara saya dalam memiliki? Silakan kita terus untuk mengulang. Ya, bekerjanya dengan penasihat. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini bisa saya ambil pelajaran di dalamnya. Ya, mudah-mudahan saya paham dan bagaimana memperbaiki kedepannya dan saya mengerti dan bisa bersikap lebih bijaksana lagi ke depannya. Oke, Iya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sampai dia mengakui bahwasanya memahami bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Kemudian dia bisa memperbaikinya. Kita memberikan penguatan kepada anak. Sekali lagi kalau ujian kalau ada rapat guru, apa yang harus dia lakukan? Hal positif apa yang harus dia lakukan? Begitu, dengan mengerjakan tugas dan menyelesaikannya. Kira-kira ya, dengan melakukan restitusi ini kita akan berharap bahkan menyampaikan menimbulkan budaya positif pada anak pada akhirnya begitu. Kira-kira sampai di situ Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pas? Sangat jelas. Saya ingin mana dia lagi ya? Sampai ke sebentar. Oke. Dalam penerapan disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Artinya apa? Sebelum kita memperoleh budaya positif itu, kita harus mengetahui dulu posisi kita sekarang. Ya, apakah kita sudah sampai ke tahap manajer atau belum? Gitu. Apakah kita masih di orang penghukum, guru penghukum? Jadi dengan mengetahui itu bagaimana berjalan dirinya nanti. Kalau sudah kita tahu dan sadar posisi kita, maka kita akan bisa menjalankan sistem among kepada murid. Sistem among itu apa? Sistem kita menuntut anak, menjadikan anak itu sebagai nomor satu, tujuan utama kita. Ya, ada istilah di KHD
kita sebagai guru harus menghamba pada murid. Artinya apa? Memberikan semua yang terbaik kepada murid. Kemudian dengan posisi diri sebagai manajer ini menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab seperti standar nasional pendidikan kita. Kalau sudah sampai pada insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, artinya anak-anak kita ini sudah mendapatkan budaya positif, Bapak Ibu. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya, ada manfaat pada perubahan diri kita, dan tentu saja bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Sekian, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Siska Enggreni yang telah memaparkan dengan sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Apa-apa yang paparannya tadi itu mengenai diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikannya itu bisa kita aplikasikan di dalam kelas nantinya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar mungkin, biar dipersilakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi mengenai apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siska tadi mengenai diseminasi budaya positif, yang ingin memberikan refleksi, jika ada dipersilakan Bapak Ibu. Kepada Bu Ica kami persilakan. Refleksi perasaan kamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator sekaligus Ibu Siska sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan refleksi hasil dari penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ibu Siska. Dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasannya pada hari ini begitu banyak ilmu yang bermanfaat. Jadi perasaan saya pada hari ini mengenai pemaparan yang sudah disampaikan kepada oleh Ibu Siska, bahwasannya ini pemaparan yang sangat luar biasa untuk guru-guru, karena ini merupakan ilmu yang sangat patut diimplementasikan oleh guru kepada siswa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ica yang telah memberikan umpan balik atau refleksi terhadap kegiatan yaitunya penyampaian materi dari Ibu Siska Enggreni tadi. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang memberikan refleksi lagi? Jikalau tidak, maka masih ada. Oke, itu Ibu Dewi. Terima kasih pada Bu Siska yang telah memberikan pemaparan tentang budaya positif ini. Artinya bagi kita sebagai guru, kita tidak boleh menyalahkan yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa kita tidak boleh menjadi guru seorang penghukum, kemudian kita tidak boleh menjadi seorang guru itu pemantau. Berarti dari kesimpulan yang saya materi tadi, artinya ketika kita menemukan persoalan siswa kita yang seperti itu, kita harus bimbing dia, berikan pemahaman dan memberikan suatu komitmen, ya, karena suatu yang konflik tanpa kita jelaskan pemahaman yang seperti apa biar mereka keluar dari zona nyamannya, tapi harus ada yang namanya komitmen antara kita dengan anak tadi, tetapi dengan konsepnya tidak memberatkan pada dia, artinya dia harus belajar keluar dari zona nyamannya tadi. Kalau memang dia punya masalah soal terlambat, maka kita harus carikan solusi yang terbaik untuk dia. Itu saja saya rasa. Kegiatan kita pada hari ini, mungkin itu saja acara kita pada hari ini. Semoga kita semangat atau prestasi yang telah diraih oleh Bu Siska bisa menular, ya, bisa tertular kepada kita semua. Bapak Ibu ya, semoga kita bisa mengikuti jejak atau karir dari Bu Siska ini. Mungkin hanya itu saja kegiatan kita pada hari ini. Karena telah berakhirnya acara kita, maka kita tutup pula acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.